Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sherries. Di video kali ini aku mau ajak kalian nih untuk bikin salah satu kue tradisional yang aku suka banget. Bikinnya gampang dan cuma pakai 3 bahan aja. Warnanya cantik, wangi, nggak seret sama sekali, dan perpaduan manis serta gurihnya beneran perfect banget, lumer di dalam mulut. So, yuk merapat dan kita bikin sama-sama. Pertama-tama di sini kita harus siapkan dulu tepung beras dan masukkan ke dalam loyang seperti ini karena akan kita kukus. Jadi kita mau tepung berasnya nanti lembab, nggak kering teman-teman. Kemudian siapkan kelapa parut, pilih yang masih muda ya, tambahkan dengan garam dan akan kita aduk sampai tercampur merata. Kalau ada daun pandan, would be nice untuk ditambahkan juga ya, supaya nanti hasilnya juga wangi. Kalau misalkan nggak ada, bisa diganti dengan vanilla powder, atau kalau misalkan benar-benar nggak ada pun, bisa di skip aja ya. Nah, sekarang kita akan kukus dulu untuk tepung berasnya. Cukup kita kukus selama 15 menit aja. Setelah itu bisa kita angkat dan akan kita dinginkan dulu hingga benar-benar dingin ya. Kurang lebih 30 menit juga udah dingin. Dan nanti siap untuk kita gunakan. Lanjut, sekarang kita kukus dulu kelapa parutnya. Fungsi dari kita mengukus kelapa parut sendiri supaya nanti bisa awet, tahan lama, nggak mudah basi ya teman-teman. Nah, kukusnya nggak perlu terlalu lama, sekitar 5-10 menit aja cukup. Kemudian ini juga harus kita dinginkan dulu. Lalu kita siapkan air dan masukkan pasta pandan. Well, di sini aku pakainya untuk bahan-bahan yang super simple aja ya. Kalau mau pakai sari daun pandan dan juga daun suji atau hanya daun pandan saja, juga sangat amat boleh banget. Insya Allah nanti hasilnya jauh lebih mantap karena pakai pewarna dan juga aromatik alami. Nah, untuk tepung beras yang sudah kita dinginkan, teksturnya seperti ini ya, agak sedikit bergerindil karena dia jadi ada kandungan airnya atau lembab dan itu yang kita butuhkan. Kemudian kita akan tuangkan air daun pandan ataupun juga larutan pasta pandan. Ini tinggal kita campur aja sampai semuanya merata, sampai tepungnya berwarna jadi hijau cantik. Kadar kelembapan tepung beras itu bakalan berbeda-beda walaupun kita pakai merek yang sama ya teman-teman karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti suhu lingkungan kita masing-masing. So, untuk penambahan larutan pasta pandan ataupun sari daun pandan itu harus disesuaikan ya. Jangan langsung semuanya dituangkan, tapi sedikit demi sedikit aja sampai teksturnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, dia jadi lebih bergerindil, kelihatan kalau dia lembab. Kalau sudah, sekarang akan kita saring supaya hasilnya benar-benar seperti serbuk, tapi dia lembab, teman-teman. Warna hijaunya cantik banget ya, serta wangi karena aku pakai tambahan pasta pandan dari Mohler. Nah, ini dia hasilnya, kelihatan banget dia jadi serbuk seperti ini, tapi lebih lembab ya, teman-teman. Di step ini, kalian bisa tambahkan juga kelapa parut yang masih muda ya, supaya hasilnya nanti jauh lebih lembut, lebih empuk, lebih kenyal, dan juga lebih gurih. Tapi, kalaupun nggak ada, di skip aja juga boleh. Cukup pakai resep ini, dan insya Allah hasilnya nanti enak banget. Teman-teman bisa buktiin sendiri. Nah, ini aku bagi jadi 2 ya teman-teman, karena nanti akan kita bikin berlapis. So, kalau sudah kita masukkan ke loyang seperti ini, nggak perlu ditekan-tekan ya, ini hanya kita ratakan aja seperti ini. Ingat, jangan ditekan ya teman-teman, supaya hasilnya nanti bisa fluffy dan nggak bantet. Kemudian kita akan taburkan gula merah atau gula aren juga bisa yang sudah diserut ya. Ini fungsinya supaya nanti ketika dikukus dia bisa lumer, bisa cair gitu. Ratakan seperti ini. Nah, berhubung di rumahku ada stok gula merahnya yang warnanya terang seperti ini ya teman-teman. Jadi kelihatan lebih cantik. Tapi kalau adanya yang gelap juga nggak apa-apa, itu juga enak banget. Lalu sekarang akan kita timpa atau kita tutup lagi dengan tepung beras di atasnya. Sekali lagi, ini juga nggak perlu ditekan ya, cukup diratakan aja seperti ini. Nah, di step ini teman-teman bisa sambil memanaskan dulu kukusannya ya, supaya kalau ini udah rapi, udah siap, langsung bisa kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Kalau pakai kukusan seperti aku, maka tutupnya harus dilapisi pakai serbet yang bersih ya, supaya nanti uap airnya nggak menetes ke kue putu ayu kita. Nah, ini tinggal kita kukus aja selama kurang lebih 15 menit dan nanti siap untuk kita sajikan.
Tuh, Masya Allah warnanya jadi cantik banget ya teman-teman. Ini bisa langsung kita keluarkan dari loyang ya, mumpung masih hangat seperti ini. Karena namanya kue putu ayu itu paling nikmat kalau dia masih hangat ya, atau masih panas-panas kayak gitu. Ditambah dengan baluran kelapa parut, duh Masya Allah enak banget. Nah, ini aku bikin versi yang berbeda, yaitu pakai loyang ya, karena aku nggak ada daun pisang untuk bikin selongsongnya, ataupun juga batang bambu. So, ini aku tunjukin cara aku bikin kue putu ayu dengan peralatan yang ada aja di rumah. Ini tinggal kita potong-potong aja, besar kecilnya disesuaikan selera. Kemudian kita siapkan kelapa parutnya tadi di atas piring. Ini tinggal kita plating aja, siap untuk kita sajikan dan kita nikmati bersama. Tuh, Masya Allah, beneran ini cantik banget dan wangi banget ya teman-teman. Warnanya cantik dan ini nggak kering ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan banget tingkat kelembapan dari tepung beras yang kita gunakan. Kalau dia masih kering banget atau powdery, maka nanti hasilnya bakalan seret, kemudian bagian permukaannya juga kering. So, ini dia hasilnya kue putu ayu kita menggunakan loyang yang hasilnya beneran cantik, wangi, dan enak banget. So, sekarang kita akan coba sama-sama yuk. Tuh, kelihatan dia itu empuk dan fluffy gitu ya. Bismillah. Wah, Masya Allah enak banget. Teman-teman harus banget cobain di rumah ya, kalau punya stok tepung beras. So, selamat mencoba. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya teman-teman. Please give me like, comment, share, and subscribe. Dan komen juga teman-teman mau dibikinin apa lagi. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Sherries.